Seperti biasa, wajah Hani sudah cemberut menatap tajam pada Darren. Dia sangat kesal karena mengetahui bahwa Darren diam-diam memperhatikan Jarana yang duduk tak jauh darinya. Hani mengira bahwa keberadaan Jarana ada di restoran yang sama karena Darren yang sudah memberitahunya. Darren segera menormalkan suasana. Wajahnya yang tadi sedikit gelagapan pura-pura santai. Enggak dong sayang, masa aku cemburu sama dia? Aku tuh cuma heran, kenapa dia bisa ada di sini? Padahal aku nggak bilang apa-apa sama cewek udik itu. Jawab Darren sambil meraih jemari Hani, lalu mengecupnya lembut. Bidadari sudah ada di depan mata. Kenapa harus melirik yang lain yang jauh di bawah rata-rata? Lanjut Darren dengan senyum menggoda. Gombal, saut Hani dengan pipi memerah. Gak apa-apa dong, kan sama pacar sendiri. Yang penting jangan gombalin pacar orang. Jawab Darren tanpa melepaskan pegangan tangannya. Wajah Hani merona. Kecemburuan yang tadi sempat singgah kini sirna sudah. Berganti tersipu karena perlakuan manis Darren. Mereka pun akhirnya menikmati makan malam di mejanya masing-masing. Darren dengan Hani dan Jarana dengan Ipan. Sesekali Darren diam-diam melirik ke arah Jarana dengan sudut matanya. Jarana pun sebenarnya menyadarinya. Hanya saja ia terus berpura-pura cuek dan acuh. Suka makanannya? Tanya Ipan pada Jarana yang seolah malas menikmati menu makan malam di hadapannya. Ipan tahu Jarana sebenarnya tidak nyaman berada di tempat yang sama dengan suaminya itu. Jarana hanya tersenyum samar, tanpa menjawab apapun. Selesai menyantap makanannya, Jarana dan Ipan beranjak dari kursinya dengan senyum mengembang dari bibir keduanya. Kemudian berjalan beriringi menuju parkiran. Darren yang mengamati kebersamaan mereka berdua, lagi-lagi seperti menahan gejolak dadanya. Dia sendiri pun tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya. Bukankah dia sama sekali tidak mencintai Jarana? Tapi melihatnya akrab dengan laki-laki lain, ia seolah tak rela. Padahal orang itu tak lain adalah Ipan, sahabat yang diimintanya untuk menemani Jarana. Darren menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak boleh punya perasaan seperti ini. Batinnya bermonolog. Darren dan Hani pun pulang tak berselang lama dari Jarana dan Ipan. Sampai di hotel, Darren langsung masuk ke kamar dengan muka ditekuk. Ia mengedarkan pandangan mencari keberadaan Jarana. Nihil, istrinya itu tidak ada. Hingga matanya menangkap pintu ke arah balkon yang sedikit terbuka. Darren pun melangkahkan kakinya pelan menuju sana. Benar saja, Jarana sedang duduk santai di kursi balkon sambil memainkan gawenya. Bibirnya sesekali terangkat menahan senyum. Darren yang menyender di pintu sambil bersikejap tangan di dada itu berdeham. Sehingga sengaja agar Jarana menyadari bahwa suaminya itu sudah datang. Mas, sudah pulang? Tanya Jarana sambil menurunkan kedua kakinya yang tadi terangkat di atas kursi. Kenapa tadi kamu ke sana? Sengaja ya mau buntutin aku?
Bukannya menjawab, Darren malah balik bertanya pada Jarana. Maksud kamu apa? Jarana menatap lurus pada Darren, hingga mata mereka kini saling beradu pandang. Gak usah sok pura-pura gak ngerti. Kamu sengaja kan tadi makan malam berdua sama Ipan di restoran yang sama denganku? Tanya Darren lagi. Loh, mana aku tahu kalau Mas sama pacar Mas itu mau makan malam di sana. Apa Mas bilang sama aku? Atau izin sama aku? Enggak kan? Jawab Jarana sengit. Seolah gak terima dituduh seperti itu meski batinnya mengiyakan. Darren melengos tanpa menjawab. Sebab ia tak bisa mengelak bahwasanya apa yang dikatakan Jarana itu memang benar. Ia kembali masuk ke dalam kamar. Sementara Jarana menyunggingkan senyumnya puas. Darren mengacak rambutnya frustasi, lalu mendaratkan tubuhnya di atas ranjang dengan kasar. Sejak peristiwa malam itu, entah kenapa, Darren sering membayangkan wajah Jarana saat sedang tertawa lepas bersama Ipan. Tawa yang belum pernah dilihatnya sama sekali sejak kedatangan wanita itu ke rumahnya. Biasanya Darren hanya disuguhi wajah murung dan layu yang penuh kesedihan dan kesengsaraan. Tak ada gairah hidup dalam matanya. Bahkan untuk sekedar berani berbicara saja, baru akhir-akhir ini Jarana melakukan. Sebelumnya, Jarana selalu pasrah pada apa yang dilakukan dan dikatakan Darren. Tidak pernah menjawab, apalagi berani membantah. Apa mungkin Jarana mendapatkan kenyamanan saat bersama Ipan? Tanya Darren di dalam hatinya. Dari waktu ke waktu, Jarana dan Ipan terlihat makin akrab di mata Darren. Ada rasa tak terima di hati Darren menyadari itu semua. Dengan alasan itulah, Darren jadi lebih sering menghabiskan waktunya di dalam kamar daripada pergi jalan-jalan keluar. Hani sempat protes dengan perubahan Darren yang tiba-tiba, namun alasan yang diberikan Darren kepada Hani membuat Hani mempercayai kekasihnya itu. Aku kurang enak badan. Sepertinya masuk angin sayang. Jawab Darren saat menolak menemani Hani jalan-jalan, membeli oleh-oleh buat teman-temannya di Jakarta itu. Meskipun sangat kesal, Hani pun terpaksa berangkat sendiri meski dengan wajah ditekuk. Toh dia memang sudah cukup sering mengunjungi kota Bali. Pekerjaannya sebagai model pun cukuplah sering menggunakan latar Bali sebagai pemandangan. Jadi tidak terlalu asing seperti halnya Jarana. Oleh sebab itulah, Darren tidak terlalu khawatir meskipun pacarnya itu pergi sendirian. Dan lagi, Hani selalu tak ingat waktu jika berbelanja seperti itu. Tak ayal Darren jugalah yang harus merogoh kocek cukup dalam untuk membayar semua belanjaannya itu. Tumben loh gak ajak jalan sama pacar loh? Tanya Ipan saat dia bertandang di kamar Darren dan Jarana. Iya, gue gak enak badan, jawab Darren yang masih berbaring di atas ranjang. Mukanya masih kucel, khas orang bangun tidur. Padahal hari sudah cukup siang. Wah, gak enak badan kenapa loh? Bukannya besok jadwal kita balik ke Jakarta ya? Tanya Ipan lagi yang sudah duduk di sisi ranjang di samping Darren. Kayaknya masuk angin, kepala gue sedikit pusing sama begah, saut Darren. Entar juga baikan, apalagi kalau dipijitin sama lo, seloroh Darren. Kagak ah, malas gue, entar bau balsem, tolak Ipan. Asem loh. Darren menimpuk punggung Ipan dengan bantal. Hehehehe, timpal Ipan cengengesan.
Isi lo mana? Lanjutnya lagi dia sambil celingukan memperhatikan sekeliling. Ngapain lo cari isi gue? Tanya Darren sengit. Lah, kan lo yang minta gue nemenin dia selama di Bali. Kenapa sekarang malah tanya? Kali aja dia mau beli oleh-oleh gitu buat sebelum besok pulang. Jawab Ipan santai. Darren merasa serba salah, sebab benar juga apa yang dikatakan sahabatnya itu. Noh, dia ada di balkon, tunjuk Darren dengan dagunya. Jadi ceritanya kalian mau keluar nih. Tega gitu ninggalin gue sendirian lagi, gak enak badan gini. Tanya Darren seolah memalas. Dan berharap sahabatnya itu akan bersimpati dan tidak mengurungkan niatnya untuk keluar. Gue sih terserah isi lo. Ipan menginginkan bahu. Kapan lagi kan kita bisa jalan-jalan di Bali sekaligus beli oleh-oleh? Apalagi kalau lo beneran ceraikan dia. Mana sanggup dia buat kesini lagi? Tutur Ivan menohok. Darren tertegun. Ia memang sempat meminta Jarana untuk meminta cerai darinya. Apa mungkin Jarana akan benar-benar melakukan itu dan sudah bilang pada Ipan? Darren menebak-nebak. Namun, kepalanya lagi-lagi menggeleng. Lalu, apa ruginya dia kalau benar-benar cerai dari Jarana? Toh, memang itu yang ia inginkan. Jadi, dia bisa kembali melanjutkan jalinan cintanya dengan Hani tanpa sembunyi-sembunyi, pikir Darren. Jarana masuk ke dalam kamar, tersenyum manis pada Ipan, lalu melirik sekilas pada Darren. Sudah lama? Tanya Jarana pada Ipan. Enggak, baru datang, jawab Ipan membalas senyumannya. Jarana hanya mengangguk pelan. Mau kemana hari ini, Say? Jarah. Tanya Ivan dengan mimik salah tingkah. Say, apa maksud Ipan memanggil Jarana dengan panggilan Say? Apa itu artinya sayang? Sejak kapan Ivan bebas memanggil istrinya itu dengan sebutan sayang? Apa mungkin mereka juga diam-diam menjalin hubungan terlarang di belakangku? Berbagai pertanyaan memenuhi isi kepala Darren.